Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan, kasih setiamu dalam hidup kami sampai saat ini di tengah-tengah suasana pandemi, suasana kesukaran. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Mohon anugerah kami pengertian bagaimana kami menyikapi suatu keadaan di tengah-tengah pandemi ini, supaya kami beroleh kelegaan, kemenangan, dan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang mendengar, berkati kami dengan jamahan. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Biarlah kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus memelihara, menyertai kita semua, dan juga memberkati kita. Pada kesempatan ini saya rindu memberkati setiap kita kehidupan umat Tuhan yang menyaksikan dalam live streaming ini ataupun media sosial ini di tengah-tengah suasana pandemi sekarang. Kalau kita melihat kembali kepada rujukan kepada firman Tuhan, ini merupakan penggenapan dari nubuatan firman Tuhan sebagai tanda, sebagai sains akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kenapa saya berkata demikian? Salah satu dalil yang sangat kuat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Di sana dikatakan bahwasanya pada zaman-zaman terakhir ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Kesukaran menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua akan terjadi. Dan dalam kitab Wahyu pasal 6 juga dikatakan bahwasanya 1/4 penduduk bumi akan binasa oleh karena penyakit sampar, pedang, dan kelaparan. Dan kita lihat sekeliling kita ini, suasananya suasana yang sungguh bisa dikatakan mencekam, memberikan rasa khawatir yang besar, memberikan rasa ketakutan, kebimbangan, bahkan bagikan kita tidak menemukan jalan keluar dalam segenap kehidupan kita. Itu sebabnya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana caranya kita bisa mengalami ketenangan, kelegaan, pemeliharaan, kemenangan di suasana seperti ini. Solusinya hanya satu, rendah hati. Kerendahan hati itu harus kita miliki supaya kita mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena dalam Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ketiga, begini firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dalam ayat yang kedua ini menjelaskan dan memberikan pengertian, bahkan mengingatkan kita kembali flashback bagaimana perjalanan umat Tuhan selama 40 tahun. Dan dikatakan di sana perjalanan umat Tuhan di padang gurun itu adalah perjalanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kelanjutannya di ayat kedua dalam kalimat tersebut dikatakan harus disikapi dengan sasaran yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Kita tidak akan pernah bisa masuk dalam seluruh kehendak Tuhan kalau kita tidak rendah hati. Keadaan yang sekarang ini sebenarnya untuk membawa kita kepada suasana yang menghampiri Tuhan dengan kerendahan hati. Karena ini syarat untuk kita mendapatkan kelegaan, pembelaan, dan perlindungan dari Tuhan. Saya melihat dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Dan dilanjutkan dengan kalimat, belajarlah kepadaku, karena aku
rendah hati. Jadi keadaan seperti ini membawa kita kepada suasana kerendahan hati. Dan dalam Yefanya pasal 3 ayat 12, Tuhan izinkan terjadi jemaat yang rendah hati supaya mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Ini sebelum saya mengakhirinya, ada beberapa ayat sebagai penutup saya sampaikan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lembut, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jikalau kita rendah hati, maka kita akan orientasinya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang kedua, jikalau kita rendah hati, maka kita masuk kepada apa yang Tuhan rencanakan. Kemanusiaan kita dikatakan kemanusiaan yang berhasil, sama seperti kemanusiaan Yesus. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ke 8. Di sana dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya, mati di kayu salib. Dan kita tahu salib itu bagi Yesus adalah kehendak Bapaknya. Jadi jikalau dua poin ini menjadi milik kita, yakinlah, maka akan datang kemuliaan Tuhan. Tutup dengan 1 Petrus 4, bahwasanya penderitaan yang sedang terjadi sekarang, kalau bukan karena berbuat dosa, maka ingat itu satu sasarannya untuk membawa kita kepada kemuliaan. Ini sebagai ayat penutupnya 1 Petrus 4 ayat ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kuasa sikap rendah hati itu mendatangkan kelegaan, membawa kita kepada kehendak Tuhan, dan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah penderitaan suasana padang gurun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.